Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa umat Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mukjizat yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Udah banyak mukjizat yang atau keajaiban dari Al-Quran ini. Nah, ini saya salah satunya ingin menggambarkan dari segi matematik atau fisika ya. Ini matematik sih. Ya, jadi tentu ini menarik bagi para matematikawan atau kemudian para fisikawan. Pertama kita lihat surat atau jumlah surat dalam Al-Quran itu ada 114 ya. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus sampai nanti di juz terakhir ada juz 30, kita tahu akan ada An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, dan seterusnya sampai An-Nas 114 surat, 114 surat. Masing-masing surat punya jumlah ayat ya. Jadi misalnya tadi Al-Fatihah itu jumlah ayatnya 7 ya. Al-Baqarah 286, Al-Imran 200. Nah, sekarang kita lihat dari segi matematiknya ya. Jumlah ayat ini ada yang ganjil, ada yang genap ya. Nah, kita lihat di sini. Saya pindahkan jumlah dari atau surat-surat tersebut ya, nomor suratnya, kemudian nama surat dan jumlah ayat. Nomor surat ada 1 sampai 114. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Ya, ini kan ada 114 ya. Ini Excelnya saya freeze di situ. Dari 1 ditambah 2 tambah 3 terus tambah sampai 114, ini jumlahnya 6.555. Kemudian ayatnya, setiap surat punya ayat 7 untuk Al-Fatihah, Al-Baqarah 286, Al-Imran 200 dan seterusnya. Kita jumlahkan juga semua, kita dapatkan angka 6.236 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke keajaibannya ya. Yang pertama adalah ini. Ini kita akan tambahkan di sini nomor surat plus jumlah ayat. Jadi nomor surat 1 ditambah 7. Jadi ini B4 ya, ini ditambah D4 ya. Kita ginikan sini ya. Nah, jadi itu 8. Kita teruskan di bawah Al-Baqarah nomor surat 2 tambah jumlah ayat 286, berarti dia adalah 288 ya. Saya sudah bikin ininya nih kan ya, 288. Di bawah 3 tambah 200 adalah 203 dan seterusnya. Kita teruskan sampai bawah. Jadi ini sampai ayat ke atau surat ke 114 ya. 114 surat An-Nas 114, nomor suratnya ditambah jumlah ayat 6 jadi 120, betul ya. Nah, kemudian kita lihat di sini nomor surat ditambah jumlah ayat itu bisa genap 8, 288, bisa ganjil 203, 125, 171. Ada berapa nomor surat plus jumlah ayat yang ganjil dan ada berapa yang genap? Kita bikin di sini ya. Jadi kalau genap itu kita bikin sama dengan 0, kalau ganjil itu nanti sama dengan 1 ya. Saya sudah bikin rumusnya. Kita lihat sini sama dengan ya. Nah, jadi karena ini 8 itu adalah genap, maka 0 ya. Kalau ini 288 juga genap 0, tapi 203 nanti ganjil. Nah, kalau ganjil kita sebut sebagai 1, kalau 0, kalau genap 0 ya. Ini juga genap jadi 0, ganjil 1 dan seterusnya sampai bawah. Jadi ingat ya, 0 itu adalah genap, kalau 1 adalah ganjil. Ini untuk melihat saja nanti ada berapa yang 0, ada berapa yang ganjil. Ternyata jumlah dari 0 plus 1 di sini adalah, jumlahin semua ke bawah ya. Sini 57 ya. Artinya ketika kita jumlahkan nomor surat tambah jumlah ayat, terus kemudian kita lihat mana yang ganjil dan mana yang genap, ini tepat setengah dari jumlah surat. Jadi 57 adalah setengah dari 144. Ya, demikian ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kita masuk ke sekarang yang paling menarik atau yang keajaiban bagi para matematikawan. Pertama adalah gini. Jadi ini kan ada 8, 288, 203. Ini kan
genap-genap, ganjil, genap, ganjil, 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 dan seterusnya. Sekarang gimana kalau kita jumlahin semua yang genap, kemudian kita lihat jumlahkan semua yang ganjil. Ya, jadi yang genap yang 00 ini kita jumlahkan. Jadi kita yang genap tuh saya pindahkan sini ya. Jadi saya pindahkan sini yang genap. Nah, ini genap 8, kemudian ada satu lagi. Ini genap juga 288. Nanti kita akan jumlahkan dengan yang genap-genap ya. Ini ya, jadi kalau kita masukin sini ini nggak ikut dijumlahkan. Kalau 203 kan dia ganjil ya. Jadi ini jadi 0. Saya akan teruskan sampai bawah rumusnya. Nah, semua yang genap itu akan dijumlahkan. Jadi 288 tambah 288 tambah 180 dan seterusnya. Kita jumlahkan semua di bawah. Demikian juga nanti semua yang ganjil ya. Atau kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan semua yang genap, kita jumlahkan. Ini jumlahnya adalah, kita copy ya. Ini bukan ngopi ininya. Ini adalah bukan ngopi yang ini, tapi ini jumlah dari semua yang genap adalah 6.236. Nah, bagaimana dengan ganjil? Yang ganjil ini kita jumlahkan juga. Kalau ini tidak ikut jumlah ya, Al-Fatihah tidak ikut jumlah, Al-Baqarah tidak ikut jumlah karena dia genap, jadi ditulis di sini 0. Tapi begitu kita masuk ke yang Al-Imran ini ganjil, sehingga harus ditaruh di sini. Ya, semua yang ganjil berapa? Al-Imran 203, Al-Maidah 125, dan seterusnya kita jumlahkan. Ini jumlahkan ya, jumlahkannya oke lah. Sekarang saya jumlahkan pakai gini deh, pakai supaya kelihatannya. Bisa dicoba di rumah ya. 6.555 ya. Nah, jadi kita lihat ya, ada satu simetri dari angka-angka ini. Nomor surat jumlahnya 6.555, jumlah ayat 6.236. Nanti yang genap itu 6.236 dan yang ganjil 6.555. Ini suatu keajaiban sebenarnya, karena susunan surat dan ayat, ketika kita misalnya kalau Allah menurunkan ternyata surat An-Nasr bukan 3 ayat tapi 5 ya. Nah, ini udah nggak simetri gitu ya. Jadi kalau surat itu, surat An-Nasr tidak 3 ayat, itu tidak simetri. Atau Ali Imrannya kita bikin 109 gitu ya, Ali Imran 109, dia tidak simetri, 655, 6352, jadi nggak simetri. Jadi si Ali Imran tuh harus 200. Nah, jadi kita lihat bagaimana 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW apakah bisa ngitung-ngitung seperti ini? Padahal beliau adalah ummi ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Jadi dari segi matematis ini cuma satu saja ya, bahwa ternyata Al-Quran itu punya kesimetrian yang luar biasa, dan itu salah satu keajaiban dari Al-Quran. Dan saya seorang dulu S1-nya fisika, jadi sangat tertarik pada hal-hal yang bersifat angka seperti ini, dan alhamdulillah ini menambah keimanan saya bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah dan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.